Bab 431, Pengunjung dari luar angkasa. Pemimpin barbar dan orang-orang di belakangnya tiba-tiba terkejut, dan tatapan mereka beralih ke Simo dengan perubahan ekspresi. Senior, senior, maafkan aku karena tidak mengenalimu. Aku tidak tahu, kata pemimpin barbar itu dengan nada tenang yang dipaksakan. Jangan gugup. Aku hanya ingin bertanya arah. Jika kau bersikeras untuk bertanding-tanding, aku tidak keberatan menemanimu, kata Simo dengan tenang. Aku tidak berani, pemimpin barbar itu melambaikan tangannya. Petik 2. Kalau begitu, jawablah beberapa pertanyaan untukku, kata Simo. Setelah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, para barbar ini tentu saja tidak berani melawan. Dari kata-kata mereka, Simo membenarkan kecurigaannya sebelumnya. Para prajurit barbar ini memang sedang menuju Gunung Kuda Putih yang suci. Alasannya adalah karena mereka telah dipanggil oleh pendeta tinggi Bilige untuk menghadiri upacara pewarisan pendeta tinggi barbar. Namun, siapa sebenarnya penerimanya masih menjadi misteri, dan telah dipastikan bahwa ia bukanlah salah satu kandidat favorit sebelumnya. Menurut beberapa berita yang beredar di antara 8 suku barbar, konon penerusnya telah menjelajahi benua selama bertahun-tahun dan baru saja kembali ke suku dengan kekuatan luar biasa. Setelah sekian lama, Simo menaiki mobil terbang bersayap hijau dan melesat ke timur, tetapi ada sedikit renungan di wajahnya. Situ, sejak kau mendengar bahwa pendeta tinggi barbar akan naik takhta, kau jadi linglung. Bagaimana kalau kita ikut bersenang-senang? Kata Cayer, masalah ini agak aneh, tapi aku tidak punya waktu luang sekarang, jadi biarkan dia pergi, kata Simo, dan mendesak mobil terbang bersayap hijau di tangannya. Permukaan mobil bersinar dengan cahaya hijau, dan berubah menjadi cahaya hijau, membelah langit dan terbang jauh. 900 mil di sebelah barat kota Tianyu, medan berangsur-angsur menanjak, pegunungan yang luas menjulang dari tanah. Puncak-puncak menjulang tinggi menjulang di atas awan, diselimuti kabut. Sesekali, bayangan istana dan menara terlihat, dan kehijauan yang rimbun tampak semakin samar. Diiringi suara aliran sungai dan kicau burung, tempat ini terasa seperti negeri dongeng. Pegunungan ini, yang dikenal sebagai Pegunungan Taihua, merupakan fondasi sekte abadi Tongtian, sekte terbesar di benua ini. Puncak utama Pegunungan Taihua menjulang lebih dari 1000 kaki, senantiasa diselimuti kabut ungu dan awan yang berkilauan. Aula utama yang megah terletak di sana. Mengelilingi puncak ini, 9 puncak lainnya, bagaikan bintang yang mengelilingi bulan, menjaga puncak utama, sehingga dijuluki 9 teratai merangkul pilar. Jauh di dalam pegunungan, menghadap puncak utama, puncak menjulang lainnya menjulang di kejauhan. Tebing-tebingnya yang terjal, seolah diiris oleh pisau atau kapak, senantiasa diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam dari luar. Sebagian besar pengikut sekte ini tidak menyadari tujuan dari puncak ini. Mereka hanya tahu tempat itu disebut Puncak Feilai, area terlarang sekte abadi Tongtian, dan murid biasa dilarang masuk. Malam harinya, seorang pemuda berjubah tau biru turun dari kejauhan dan langsung masuk ke satu-satunya bangunan batu besar di puncak-puncak Feilai. Bangunan batu itu cukup luas, tetapi altar formasi melingkar memenuhi sebagian besar ruangan. Di sekeliling altar duduk 7 atau 8 murid muda berjubah tao bagua biru. Mereka tampak memiliki kultivasi yang tinggi,
kemungkinan besar mencapai tahap awal hingga pertengahan alam Siantian. Saat melihat pria berjubah biru itu masuk, para murid muda segera berdiri dan membungkuk hormat, menyapanya. "Salam, kakak senior Yu." "Nah, tidak ada yang aneh, kan?" jawab pria berjubah biru itu singkat. "Terima kasih atas perhatiannya, kakak senior Yu. Semuanya normal di sini. Kami sungguh merasa terhormat Anda meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk mengunjungi kami," kata pendeta Tao bertubuh gempal yang memimpin dengan tergesa-gesa. "Saudara Yu, Anda telah meluangkan waktu untuk datang ke sini meskipun jadwal Anda padat. Kami sungguh tersanjung," tambah seorang wanita bertubuh seksi lainnya. Saudara Yu yang mereka maksud tak lain adalah Yu Seng, murid tertua dari tetua aula penyegel iblis, Tao Ziyu, dan keturunan langsung dari kepala sekolah, manusia sejati Wu Chen. Memiliki darah peringkat 4 dan bakat luar biasa, ia telah mencapai tahap Siantian akhir di usia muda, membuatnya sangat dihormati oleh gurunya. "Kalian semua, rekan-rekan muridku, adalah anggota elit sekte, jika tidak, kalian tidak akan ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Selama tidak ada yang salah, aku akan menghadiahi kalian dengan jasa di akhir tahun." Yu Seng tersenyum tipis, tampak senang. Namun, tepat saat ia menyelesaikan kata-katanya, suara dengungan tiba-tiba keluar dari altar di dekatnya, diikuti oleh semburan cahaya yang tiba-tiba. Lingkaran sihir itu terdiri dari 3 lapisan yang saling terkait, tampak cukup misterius. Lapisan terdalam kini menyala, pola-pola berkelok-keloknya tampak hidup, bergerak tak menentu di sekitar cincin-cincin dan memancarkan cahaya merah. "Apa yang terjadi?" tanya Yu Seng, mengerutkan kening. Ini, murid-murid lain saling berpandangan, tampak bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian, lapisan kedua lingkaran sihir yang sebelumnya redup mulai bersinar. "Tidak, seseorang mencoba berteleportasi ke sini. Mereka berteleportasi ke sini tanpa komunikasi yang baik. Sepertinya mereka tidak bersahabat. Saudari Wu, cepat laporkan ini kepada pemimpin sekte senior. Kalian semua, cari cara untuk menghentikan lingkaran sihir ini," Yu Seng menginstruksikan dengan tenang. Pendeta Tao wanita gemuk itu menanggapi dan bergegas keluar dari rumah batu. Dipimpin oleh Yu Seng, yang lain membentuk formasi di sekitar lingkaran sihir, masing-masing menggambar bendera dan merapal mantra ke dalamnya. Pada saat ini, riak tiba-tiba meletus di dalam rumah batu. Rune di lapisan ketiga, terluar formasi, tiba-tiba menyala, pola kui yang terukir berkedut dan memancarkan semburan cahaya kuning. Gawat, cepat, Yu Seng merasakan firasat buruk. Semua orang terkejut, dan mereka mempercepat merapal mantra, tetapi tampaknya tidak berpengaruh. Lingkaran sihir terus berputar perlahan, mengeluarkan suara dengungan. Dalam sekejap mata, 3 lapisan formasi sihir bersinar terang secara bersamaan. Formasi yang sebelumnya statis tiba-tiba bergerak, dan cahaya putih menyilaukan muncul darinya, berkilat hebat, menyilaukan kerumunan di sekitarnya. Bersamaan dengan cahaya putih yang menyilaukan itu, fluktuasi spasial yang dahsyat muncul, tetapi keduanya hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Saat cahaya putih memudar, para murid sekte abadi Tongtian akhirnya mendapatkan kembali penglihatan mereka dan segera melihat sosok yang menjulang tinggi di tengah formasi. Sosok itu adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar dengan rambut dan janggut keemasan, serta mata keemasan. Mengenakan jubah emas,
Ia menyerupai pedang raksasa emas terhunus, memancarkan mata tajam. Siapa kau? Beraninya kau masuk ke area terlarang Sekte Abadi Tongtian? Tanya Taois bertubuh gempal itu dengan tegas. Kau anjing jerami, beraninya kau menanyaiku. Pria berjubah emas itu mendengus dingin, tangan kanannya membentuk cakar dan terulur ke arah Taois gemuk itu. Sebuah pusaran emas langsung muncul dari tangannya dan meluas dengan cepat. Saat pusaran emas itu muncul, sebuah kekuatan tak terlihat muncul. Melihat situasi yang buruk, Taois gemuk itu berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi ia terlempar tak terkendali ke dalam pusaran tersebut. Sebelum ia sempat berteriak, ia tercabik-cabik di tengah penerbangan. Semua orang yang hadir terkejut. Semut, sungguh lemah, kata pria berjubah emas itu dengan tenang, sambil melihat sekeliling. Bentuk formasi pedang. Jebak dia. Guru dan yang lainnya akan segera datang, teriak Yu Seng sambil menggertakkan gigi melihat kejadian ini. Murid-murid lain tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan memanggil senjata sihir mereka, mengepung pria berjubah emas itu. Setelah mengucapkan kata-kata, bentuk formasi pedang, Yu Seng menyarungkan pedangnya, melangkah, dan berlari menuju pintu masuk rumah batu. Tanpa melirik sedikit pun, pria berjubah emas itu menyatukan dua jarinya, menunjuk ke udara, dan kilatan cahaya keemasan melesat keluar, menembus bagian belakang kepala Yu Seng. Yu Seng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, tak mampu menghindar. Ia berputar tiba-tiba dan menyerang dengan satu tangan. Dalam kilatan cahaya hijau, sebuah perisai perunggu selebar 2 kaki muncul di hadapannya. Dari permukaan perisai, cahaya hijau berkilauan memancar, dan dari sana, seekor singa raksasa bertanduk satu berwarna ungu, setinggi beberapa kaki, melompat maju, rahangnya menganga, memancarkan aura seorang ahli tingkat bumi. Tubuh singa itu diselimuti petir ungu, keempat kakinya melesat bagai roket. Tiba-tiba, semburan cahaya ungu meletus dari tanduk tunggalnya, bertemu dengan cahaya keemasan yang mematikan. Boom! Kedua sinar cahaya itu bertabrakan dengan raungan yang mengerikan, mengguncang rumah batu itu dengan keras. Namun, setelah tabrakan itu, cahaya listrik ungu menghilang, sementara cahaya keemasan tampak tidak terpengaruh, menyambar langsung ke perisai. Saat cahaya keemasan itu masuk, serangkaian percikan api langsung meletus dari perisai hijau, dan kemudian mulai hancur berkeping-keping. Dengan suara bang yang keras, Yu Seng terhempas oleh kekuatan dahsyat itu dan menghantam keras kusen pintu batu. Melihat perisai senjata spiritual itu lagi, perisai itu sudah hancur berkeping-keping. Meskipun Yu Seng beruntung telah menyelamatkan nyawanya, tangan kirinya yang memegang perisai telah hancur berkeping-keping dan terkulai lemas di sisinya. Melihat serangannya gagal membunuh pria berpakaian hijau itu, pria berjubah emas itu hanya mengulurkan 2 jari lagi. Kali ini, cahaya keemasan menyambar dan mencapai dahi Yu Seng dalam sekejap mata. Tanpa memberinya kesempatan untuk menggunakan cara lain, cahaya itu melesat ke dahinya tanpa ragu. Dengan suara bang yang tumpul, kepala Yu Seng meledak seperti semangka matang. Melihat ini, para murid Sekte Abadi Tongtian yang tersisa ketakutan dan bergegas menuju gerbang batu. Pria berjubah emas itu perlahan turun dari altar. Dengan jentikan lengan bajunya, 7 atau 8 cahaya emas berbentuk bulan sabit meledak, masing-masing muncul di belakang pria itu dalam sekejap mata seolah berteleportasi, lalu dengan cepat menusuk tubuhnya. Setelah kilatan cahaya keemasan itu,
langkah para murid terhenti, tubuh mereka membeku di tempat, seolah-olah mereka terjebak, tak mampu bergerak. Detik berikutnya, serangkaian, bang, 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 bergema, dan tubuh para murid meledak, berubah menjadi lautan mayat yang hancur. Hujan darah menghujani, tetapi tidak setetes pun jatuh ke pria berjubah emas itu. Pria itu mengerutkan hidungnya, melangkah keluar dari rumah batu, dan menatap malam yang gelap gulita. Ia merenung sejenak, lalu mengangkat lengannya dan meninju udara. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar tak terlihat melonjak. Sebuah tinju seukuran loteng, diselimuti cahaya keemasan, melesat keluar, menghantam ke arah suatu titik di kehampaan. Klang! Tinju emas itu tiba-tiba tertahan di udara oleh suatu kekuatan tak terlihat, dengan dentang logam yang beradu. Kemudian, dari udara yang tampak kosong, ribuan aliran cahaya tiba-tiba meletus, dan tirai cahaya putih samar tiba-tiba muncul di langit malam, menyelimuti puncaknya. Rune-rune yang terjalin rapat berputar-putar di permukaannya, seperti ular, terus mengalir di atasnya, memancarkan gelombang tekanan spiritual yang mencengangkan. Bab 432, Pernikahan. Rune berkelok-kelok pada tirai cahaya putih melesat menuju bayangan kepalan emas, seolah melahap dan melarutkan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya. Suara mendesis bergema. Bayangan kepalan emas meredup dengan kecepatan yang nyata, akhirnya menghilang. Rune-rune itu menghilang, dan seluruh tirai cahaya menjadi tenang, seolah tak terpengaruh, sebelum menghilang kembali. Langit malam kembali jernih dan terdengar, seolah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Menarik sekali melihat formasi seperti itu di wilayah bintang yang begitu terpencil. Mata pria berjubah emas itu berkilat. Dengan itu, matanya bersinar terang, dan jubahnya tiba-tiba berkibar. Cahaya keemasan melesat dari belakangnya, berubah menjadi hantu naga emas melingkar setinggi puluhan kaki. Saat naga itu mengeras, ia menggelengkan kepala dan ekornya, melompat keluar, melesat ke udara. Dengan ledakan yang menggelegar, seluruh kehampaan tampak bergetar hebat, hampir runtuh. Naga emas itu bertabrakan di udara dengan tirai cahaya putih yang sebelumnya tersembunyi, seketika meletus dengan lingkaran cahaya keemasan bagai matahari yang terik. Gelombang energi keemasan dan putih menyebar ke segala arah, menerangi sebagian besar langit di sekitarnya. Rune, pada tirai cahaya putih berkumpul di kepala naga emas itu, tetapi sebelum ia dapat mengukur dan menghilangkan kekuatan dahsyat ini, seluruh tirai tiba-tiba bergetar hebat. Dengan raungan naga, tirai cahaya yang menutupi seluruh puncak Veilai runtuh, larut menjadi bintik-bintik kecil cahaya kristal dan menghilang di langit malam. Wilayah bintang ini terlalu sunyi. Butuh waktu lama bagi inkarnasi ini untuk pulih. Namun, kekuatan tahap jin dan akhir hampir tidak cukup untuk planet setingkat ini, gumam pria berjubah emas itu pada dirinya sendiri sambil menarik kembali gambar Dharma naga emas itu. Ia kemudian menutup matanya, yang berputar di bawah kelopak matanya beberapa kali sebelum membukanya kembali. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Detik berikutnya, sosoknya menghilang di udara, lalu bersinar dengan cahaya keemasan, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menembus udara dan terbang menjauh. Dari saat ketidaknormalan pada susunan teleportasi puncak Veilai muncul hingga saat pria berjubah emas itu menerobos susunan dan pergi, ceritanya panjang. Kenyataannya, hanya butuh 10 tarikan napas.
Kurang dari setengah batang dupa telah berlalu sejak pria itu pergi ketika beberapa berkas cahaya menembus udara dari puncak utama pegunungan Taihua. Setelah mendarat, berkas cahaya itu meredup, menampakkan beberapa Taois parubaya berjubah bagua biru. Dua di antaranya melesat langsung ke arah bangunan batu di dekatnya. Di antara beberapa yang tersisa, sang pemimpin, yang membawa pedang bermotif pinus kuno, memiliki penampilan yang mencolok. Saat mendarat, ia tiba-tiba menatap ke atas, ekspresinya berubah saat ia berkata, "Formasi Guilyu telah hancur. Pendatang baru itu setidaknya harus berada di tingkat surgawi. Kakak senior Ziyu, semua kecuali 1 dari 8 murid elit yang ditempatkan di puncak Feilai telah tewas, tanpa jejak. Sedangkan keponakanku, pada saat ini, 2 Taois parubaya melompat dari bangunan batu. Salah satunya, berwajah panjang, berkulit putih, dan berjanggut hitam, ragu untuk berbicara. Apa, bagaimana mungkin dia ada di sini?" Tanya Taois parubaya itu, wajahnya gemetar karena emosi. Namun kemudian, di belakang Taois berwajah putih dan berjanggut hitam itu, seorang Taois berwajah bulat lainnya menggendong mayat yang hancur. Ia melangkah maju dan meraih mayat itu. "Senger, muridku tercinta, siapa yang bisa begitu kejam dan tak kenal ampun? Gurumu akan membalaskan dendammu dan menghancurkan pencuri ini menjadi abu." Taois Ziyu menggertakkan giginya, memeluk mayat murid kesayangannya. "Kakak Ziyu, terimalah belasungkawaku. Sekarang musuh yang kuat telah menyerang, dan guru kita sedang mengasingkan diri. Keputusan tentang bagaimana menghadapinya ada di tanganmu. Jangan biarkan kebencian mengaburkan hati Taoismu," kata Taois berwajah putih dan berjanggut hitam itu. "Ya, saudara Ziyu, pencuri ini mungkin belum pergi jauh, tetapi dilihat dari situasi saat ini, ia setidaknya memiliki kekuatan tingkat surgawi. Dengan guru senior Huanglong dan Jingtian yang tidak ada di sekte, dan kepala sekolah sedang menyendiri, jika kita gegabah mengejarnya, aku khawatir," kata Taois berwajah bulat itu. "Kalian berdua ada benarnya. Orang ini mampu menghancurkan dan menghancurkan formasi dalam waktu sesingkat itu, sungguh luar biasa. Saudara muda Kingmu, pergilah dan ambil anjing Ren bertelinga 6. Taois Ziyu menenangkan diri, menyerahkan mayat itu kepada Taois lain di belakangnya, lalu menoleh ke Taois berwajah pucat dan berjanggut hitam itu. "Baiklah, aku akan segera pergi," Taois Kingmu mengangguk. "Saudara muda Baisi, segera laporkan hal ini kepada guru. Saudari muda Yuan Ming telah memberiku perintah tertulis untuk pergi ke aula penyegelan iblis dan memilih beberapa murid untuk bergabung dengan kita." Taois Ziyu kemudian menginstruksikan pendeta Tao berwajah bulat berjubah ungu dan seorang biarawati Tao yang cantik di sampingnya. Mereka bertiga mematuhi perintah itu dan segera terbang ke arah yang berbeda. "Kalian semua, ikuti aku ke aula kenaikan untuk memeriksa apakah ada kelainan pada formasi teleportasi," kata Taois Ziyu, sambil berjalan menuju bangunan batu tak jauh dari sana. Suatu sore beberapa hari kemudian, semenanjung Dongsu, Kerajaan Daqi, Fengcheng. Cahaya senja matahari terbenam menyinari jalanan berlapis batu biru, dan batu bata merah serta ubin hijau di kedua sisi jalan sesekali berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Simu berjalan di jalanan, mengagumi pemandangan di sekitarnya, ada yang familiar dan ada yang asing. Di permukaan, ia tampak santai dan puas, tetapi hatinya sesekali mendesah.
Chair baru pertama kali ke Feng Cheng, tetapi ia tertarik dengan adat istiadat dan penduduk setempat. Ia mengobrol sepanjang jalan dan bertanya. Feng Cheng hari ini tampak berbeda dari masa lalu. Jalanan ramai dengan orang-orang, dan banyak orang asing datang. Meskipun hari mulai gelap, jalanan masih ramai dengan mobil dan kuda, dan orang-orang berlalu lalang. Tak jauh dari sana, terdengar samar-samar teriakan yang jelas dan penuh semangat, sesekali bercampur dengan ringkikan beberapa kuda panjang. Beberapa restoran dan hotel dipenuhi orang, dan para pelayan terlihat sibuk berlalu lalang di antara mereka. Meskipun Simu sedikit terkejut, ia tak peduli dan terus berjalan. Menurut ingatannya, dari sini ke Balai Bela Diri Liu Feng, ada 3 jalan yang harus diseberangi, tetapi di tengahnya, ia harus melewati rumah keluarga Jin. Setelah beberapa saat, Simu melewati rumah keluarga Jin, tetapi tiba-tiba mendapati pintu rumah keluarga Jin ramai dengan orang. Deretan lentera merah terang tergantung di bawah beranda yang luas. Pintu yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar, dan para pelayan tampak keluar masuk sesekali, semuanya dalam suasana meriah. Besok pengiriman mas kawin. Bagaimana kalau kau periksa apakah keretanya sudah siap? Petik 2. Paman Li, jangan khawatir. Ke-10 kotak itu akan dimuat ke kereta kuda dan diantar besok pagi segera setelah matahari terbit. Kita tidak akan melewatkan apapun. Kau selalu main-main, nak. Ini masalah besar. Kalau kau menunda, Tuan Besar tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mengerti. Jangan khawatir. Situ, apakah ini rumah jin yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, apa maksudnya pengiriman mas kawin? Tanya Chair penasaran, memiringkan kepalanya sambil menatap kedua pelayan jin dari kejauhan. Mungkin ada seseorang di rumah ini yang akan menikah, Simu mengangguk. Simu awalnya berencana mengunjungi Bibi Zen dan adik perempuannya, Si Yuhuan, terlebih dahulu, tetapi melihat keluarga Jin tampak cukup sibuk mempersiapkan pernikahan, ia tidak ingin masuk saat itu. Setelah jeda sejenak, ia berbelok di tikungan dan langsung menuju ke perguruan bela diri Liu Feng. Meskipun Li Changhai berusia lebih dari 50 tahun, pelipisnya mulai memutih, tetapi statusnya di Feng Cheng telah meroket berkat terobosannya ke tahap akhir alam bawaan setelah masa pengasingan beberapa tahun yang lalu, yang juga telah sangat meningkatkan reputasi sekolah bela diri Liu Feng. Ia kini tampak semakin energinya tampak bahkan lebih besar daripada 10 tahun yang lalu. Namun, ia tahu bahwa semua ini berkat pemuda di hadapannya, Simu. Jika bukan karena beberapa pil guyuan yang diberikannya saat itu, kultivasinya pasti tidak akan berubah. Namun, pemuda ini, yang pernah dianggap sebagai monyet batu dengan urat nadi yang tak berguna dan tidak mampu memusatkan ki sejatinya melalui teknik yang dipelajari, selalu membuatnya takjub setiap kali mereka bertemu. Simu, hanya dalam beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kultivasimu telah meroket lagi. Aku khawatir kau sudah berada di tahap awal alam bawaan, tidak, mungkin tahap tengah alam bawaan. Li Changhai bertanya ragu-ragu, matanya tampak rumit, tatapannya pun rumit. Sebagai instruktur bela diri ternama di Feng Cheng, ia hanya pernah melihat beberapa prajurit patriotik dengan kekuatan Xiantian awal dari jauh. Jadi, meskipun Simu tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya, ia tentu saja tidak bisa melihat mereka. Guru Li, Anda terlalu baik. Saya hanya beruntung. Ngomong-ngomong,
Saya berterima kasih kepada Anda karena telah mengajari saya seni bela diri saat itu, yang memungkinkan saya untuk benar-benar memulai jalan seni bela diri. Simu berkata dengan senyum datar. Kekuatan bawaan, seorang prajurit patriotik. Bagus, bagus. Hei, jika utusan pencari denyut nadi itu tahu tentang ini, aku ingin tahu apakah dia akan menyesalinya sampai mati. Li Changhai bergumam pada dirinya sendiri, seolah mencoba menenangkan keterkejutannya, tetapi kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Ada sedikit sarkasme dan ejekan dalam kata-katanya, tetapi juga sedikit kelegaan dan kebanggaan. Sebenarnya, saya harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan mengalami serangkaian kejadian setelahnya, kata Simu sambil berpikir. Sang guru dan murid mengobrol sebentar, dan entah bagaimana percakapan beralih ke keluarga Jin. Kalian mungkin tidak tahu, tapi adik tiri kalian, si Yuhuan, akan menikah lusa, kata Li Changhai. Jadi ini pernikahan Yuhuan. Tadi aku melewati kediaman Jin dan melihat lampu serta dekorasinya. Kupikir itu orang lain, tapi ternyata Yuhuan, kata Simu tiba-tiba tersadar. Adikmu menikah dengan keluarga baik-baik. Calon ipar kalian tak lain adalah putra keluarga Wang, yang saat ini merupakan pembela negara termuda Daqi. Bahkan, jika kalian bersedia mengabdi pada negara, kalian akan diperlakukan sama baiknya dengan dia, tambah Li Changhai. Keluarga Wang. Apakah kalian sedang membicarakan Wang Tianhao? Tanya Simu, pikirannya berubah. Tentu saja, ini adalah acara bahagia terbesar di Fengcheng saat ini. Jalanan ramai akhir-akhir ini, semua karena pernikahan ini, kata Li Changhai. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Li Changhai, Simu akhirnya memahami keseluruhan cerita. Ternyata, sejak Wang Tianhao memasuki Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan, garis darah api leluhurnya telah terbangun. Setelah ditetapkan sebagai murid langka tingkat 5 tingkat menengah, ia tak hanya menjadi anak ajaib keluarga Wang, tetapi juga menjadi bahan perbincangan di seluruh Fengcheng. Berbicara tentang Wang Tianhao dan si Yuhuan, ikatan mereka sebenarnya dimulai sejak Wang Tianhao pergi kencan buta di keluarga Jin. Seandainya Wang Tianhao tidak begitu bersemangat hari itu, menghabisi banyak murid keluarga Jin hanya dengan satu tombak, ia tak akan bertemu si Yuhuan, yang mampu menandingi serangannya. Jika tidak, ia tak akan begitu terkesan padanya di Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan, dan akhirnya jatuh cinta setelah beberapa kali bertemu. Bakat Wang Tianhao sungguh luar biasa bahkan di dalam Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan, dan ilmu tombak apinya telah mencapai tingkat penguasaan. Sejak meninggalkan akademi, Wang Tianhao telah direkrut oleh Istana Qi Agung, menjadi prajurit nasional termuda dan paling menjanjikan. Kedatangannya telah sangat meningkatkan kekuatan bangsa, dan peningkatan statusnya menjadi penyebab kegembiraan nasional. Sejak saat itu, kekuatan keluarga Wang tak tertandingi di Fengcheng, bahkan di seluruh Guangzhou. Rumah tangga keluarganya telah lama diinjak-injak oleh para pelamar dari keluarga bangsawan. Sekarang si Yuhuan dan Wang Tianhao saling jatuh cinta dan telah mencapai hal indah ini, yang membuat banyak orang Fengcheng iri. Sepupu si Yuhuan, Jin Yuzhen, bahkan mencoba bunuh diri karena hal ini, membuat semua orang di kota tahu dan meninggalkan banyak bahan tertawaan. Simu telah berencana untuk pergi setelah mengunjungi Bibi Zhen, tetapi sekarang tampaknya yang satu adalah saudara perempuannya dan yang lainnya juga adalah kenalan lamanya,
jadi dia harus meminta segelas anggur pernikahan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Changhai, hari sudah larut, dan Si Mu segera menemukan hotel dan tinggal di sana bersama Chaier. Bab 433, Perselisihan Pernikahan. 2 hari kemudian, gerbang keluarga Wang terbuka lebar pagi-pagi sekali untuk menyambut para tamu. Dengan status Wang Tianhao saat ini, posisinya tak tertandingi di seluruh daki, apalagi di Fengcheng. Para pejabat tinggi dari istana kekaisaran, keluarga-keluarga terkemuka di seluruh negeri, dan keluarga-keluarga terkemuka di Fengcheng, semuanya berlomba-lomba untuk menjilatnya. Para tamu berdatangan, ucapan selamat mereka mengalir deras. Menjelang fajar, keluarga Wang telah menyambut tamu-tamu terhormat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Wang Tianhao, seorang prajurit Xiantian tingkat menengah, kewalahan dengan aktivitasnya. Ia bekerja tanpa lelah, tak pernah sekalipun menyesap teh atau beristirahat. Para pelayan tercengang, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan dan kebanggaan. Sejak Wang Tianhao menjadi prajurit nasional, bahkan status mereka pun melambung tinggi. Setelah pertempuran dini hari ini, Wang Tianhao merasa lebih lelah daripada pertempuran di medan perang, terutama karena pernikahan baru saja dimulai. Ketika waktu yang baik tiba, Wang Tianhao, di hadapan kerumunan, berbalik dan menunggang kuda merah tua yang tinggi. Dikelilingi kerumunan, ia menyusuri jalan beraspal merah menuju keluarga Jin. Saat ini, Wang Tianhao telah lama kehilangan kekanak-kanakan masa mudanya. Ia mengenakan mahkota rambut giok putih, jubah brokat merah tua, dan sepasang sepatu bot suede hitam, tampak sangat bersemangat. Ada 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup: bertemu sahabat lama di negeri asing, menikmati malam pernikahan, dan mendapatkan nama dalam ujian kekaisaran. Ia telah meraih 2 di antaranya dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Saat ini, ia hanya ingin bertemu si Yuhuan sesegera mungkin. Sudah lama sejak mereka berpisah di Akademi Bela Diri. Jalanan sudah ramai dengan orang-orang yang datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Seluruh Fengcheng hampir sepi, hanya untuk melihat penampilan asli pendekar nasional termuda di negeri ini. Menjelang prosesi pernikahan Wang Tianhao, kerumunan mulai ramai. Mereka yang berdiri di belakang berusaha keras untuk melihat ke depan, ingin sekali melihat sekilas Wang Tianhao, sosok legendaris Fengcheng. Lagi pula, bagi rakyat jelata ini, seorang pejuang yang melindungi bangsa bagaikan dewa, pemandangan langka yang tak pernah terlihat. Musim semi memang belum tiba, tetapi pinggir jalan dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran, aromanya memabukkan. Lentera-lentera merah yang tak terhitung jumlahnya bergoyang lembut tertiup angin sepoi-sepoi, seolah bersorak untuk momen bahagia ini. Arak-arakan, yang diiringi musik dan alat musik, berjalan di antara kerumunan orang, dan segera tiba di gerbang kediaman keluarga Jin. Beberapa tetua keluarga Jin sudah berdiri di pintu masuk, dengan hormat menunggu kedatangan arak-arakan. Menantu baru telah tiba, seorang pemuda, yang tampak seperti pelayan, berseru. Tiba-tiba, gemuruh petasan yang memekakkan telinga dan gong serta genderang yang menggelegar memenuhi area sekitar, membuat kerumunan penonton bersorak kegirangan. Suasana sungguh meriah. Sesampainya di gerbang kediaman, Wang Tianhao segera turun dari kudanya. Ia merapikan pakaiannya dan membungkuk kepada para tetua, mengucapkan kata-kata keberuntungan dengan hormat. Untuk sesaat,
Para tetua keluarga Jin mengangguk dan tersenyum puas. Meskipun Wang Tianhao masih junior, ia dianggap sebagai tokoh terkemuka di Fengcheng, dan kesopanan mereka sungguh dihargai. Petik 2. Kenapa? Leluhur keluarga Jin belum keluar untuk menyambut kita. Apakah itu berarti tuan muda kita harus pergi dan mengundangnya? Paman Su, yang berdiri di dekatnya, melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan tiba-tiba berbicara. Hei, Pak Tua, apa-apaan bicaramu itu? Apa kau memerintah leluhur kami? Kau tidak berhak bicara di sini. Tua. En Jin Jiu, seorang pria yang jahat dan mudah tersinggung, berteriak mendengar ini. Aku tidak tahu siapa kau, dan aku tidak ingin tahu. Keluarga Jinmu hanya punya leluhur yang bisa berbicara dengan keluarga Wang kami. Jika dia tidak keluar untuk menyambut kami tidak akan menyambut kerabat kami, kata Paman Su tanpa meliriknya. Apa katamu? Jangan bertindak terlalu jauh, orang tua. Ini wilayah keluarga Jinku. Kapan giliranmu menunjukkan kekuasaanmu di sini? Tuan Jin Jiu geram. Paman Su, apa yang kau lakukan? Wang Tianhao sedikit tak berdaya. Di satu sisi ada keluarga Yu Huan. Ia tidak ingin menyinggung mereka dan mempermalukan Yu Huan. Di sisi lain ada mentornya, Paman Su, yang sudah seperti ayah dan anak. Ia tidak ingin menyinggungnya di depan banyak orang. Ia tahu Paman Su setia padanya. Kepala keluarga Jin sempat meluapkan amarah di antara alisnya, tetapi ia menahannya. Lagi pula, keluarga Wang sekarang sedang berada di masa kejayaannya di Fengcheng. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Lagi pula, pernikahan si Yu Huan seharusnya membawa kejayaan bagi keluarga Jin, dan mereka tidak ingin mengacaukannya. Saat itu, sebuah suara keras dan agak tua terdengar dari halaman. Saat ia berbicara, leluhur keluarga Jin sudah tiba di pintu. Tuan muda Wang, maafkan saya karena tidak datang menyambut Anda. Saya tidak tahu keluarga Wang punya aturan seperti itu. Sesuai adat, saya sudah menunggu di aula depan tadi. Saya sungguh minta maaf, kata Patriark Jin. Wang Tianhao sedikit malu. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, seorang sepupu di sampingnya angkat bicara. Adat apa? Apa kau tidak melihat status keluarga Wangku? Para tetua keluarga Jin memang seperti itu. Mereka sama sekali tidak tahu sopan santun. Petik 2. Kau, anak muda ini terlalu bodoh. Beginikah cara keluarga Wangmu mengajari generasi muda untuk tidak menghormati orang tua? Beberapa tetua keluarga Jin geram. Wajah Patriark Jin memerah. Ia menahan amarahnya dan tidak berkata apa-apa. Tanpa pendidikan keluarga Wang, bagaimana mungkin keluarga Jinmu menikah dengan seorang pejuang nasional? Hanya karena keluarga Wangku adalah keluarga nomor 1 di Fengcheng, kau, Patriark Jin, seharusnya keluar untuk menyambutnya. Jangan lupa, ada banyak gadis yang ingin menikah dengan tuan mudaku, dan banyak juga yang memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik daripada keluarga Jinmu. Paman Su berkata dengan dingin. Paman Su, tolong diam. Wang Tianhao, yang berdiri di samping, dengan lembut menarik Paman Su, sedikit cemas. Tuan muda, kau tidak boleh berhati lembut. Jika kita tidak membangun otoritas keluarga Jin hari ini, mereka benar-benar tidak akan menganggap serius keluarga Wang kita. Kata Paman Su. Ya, Paman Su benar. Keluarga Jin berani mengabaikan bahkan keluarga nomor 1 Fengcheng. Jika ini terbongkar, di mana wajah keluarga Wang kita?
Beberapa pemuda pemarah dalam iring-iringan pernikahan keluarga Wang ikut dalam keributan itu, wajah mereka penuh kesombongan. Keluarga nomor satu itu benar-benar omong kosong. Entah siapa yang memberinya gelar itu, dan mereka masih berani mengatakannya. Seorang pemuda dari keluarga Jin menjawab, "Tak mau kalah." Mendengar ini, leluhur keluarga Jin sekaligus kepala keluarga Jin diam-diam menggerutu dalam hati. Ini tabu. Seperti yang diduga, keluarga Wang selalu arogan dan mendominasi, dan sejak Wang Tianhao berkuasa, arogansi mereka semakin menjadi-jadi. Mendengar ini, mereka langsung murka. Bahkan Wang Tianhao mengerutkan kening karena tidak senang. Semua orang di keluarga Wang berceloteh. Beberapa bahkan mengusulkan pertarungan untuk melihat siapa keluarga paling berkuasa di Fengcheng. Untuk sesaat, suasana menegang. Keributan di luar dengan cepat merembet ke dalam rumah, dengan beberapa mak comblang menambah panasnya api, membuat si Yuhuan, yang sedang menunggu untuk dijemput, merasa gelisah. Hari ini adalah hari besarnya, dan akan sangat sial jika Dara terlihat. Namun, bagaimana mungkin ia, seorang wanita yang akan segera menikah, muncul begitu saja dan mencoba menghalangi mereka. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengerutkan kening, menggenggam sapu tangan pernikahan erat-erat, dan tak kuasa menahan rasa kesal dalam hati terhadap Wang Tianhao. Bibi Zhen, yang berdiri di dekatnya, juga terpukul mendengar kabar tersebut. Namun, sebagai seorang wanita, meskipun keluarga Jin cukup menghormatinya dan putrinya selama beberapa tahun terakhir karena rasa takut mereka terhadap Simu, tidaklah pantas baginya untuk campur tangan saat ini. Si Yuhuan adalah putri satu-satunya, dan kebahagiaan putrinya adalah prioritas utamanya. Melihat situasi ini, Bibi Zhen tak kuasa menahan kekhawatiran bahwa putrinya akan dirundung setelah menikah. Setelah berpikir sejenak, ia pun menangis terseduh-seduh. Melihat ibunya menangis, si Yuhuan semakin cemas. Ia sangat percaya pada perasaan Wang Tianhao untuknya, tetapi ia juga tidak ingin mempermalukan keluarganya, apalagi kesedihan ibunya. Hatinya bergejolak, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menepuk punggung ibunya untuk menenangkannya. Tepat ketika kedua belah pihak berhadapan di pintu, sesosok tiba-tiba muncul dari sudut jalan, seekor burung beo berwarna-warni bertengger di bahunya. Simu telah lama mengamati dari sudut jalan. Meskipun ia tidak menyukai kepala keluarga Jin, Bibi Zhen, dan si Yuhuan, ia tidak bisa berdiam diri. Kenapa? Kompetisi bela diri di saat sebahagia ini. Kalian semua tampak sangat bersemangat. Keluarga Jin, dengan usianya yang tua, lemah, dan renta, jelas tidak sebanding dengan keluarga Wang kalian. Simu menahan napas, tersenyum sambil berjalan. Suaranya lembut, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir. Tiba-tiba, semua orang dari keluarga Jin dan Wang menoleh dan mengikuti asal suara itu. "Siapa kau berani ikut campur dalam urusan keluarga Jinku?" teriak seorang pemuda dari keluarga Jin dengan marah. "Siapa aku? Aku khawatir Patriark Jin tahu yang terbaik, kan?" Simu tersenyum tipis, menatap Patriark Jin dengan tatapan tajam. "Simu!" Patriark Jin dan Wang Tianhao berteriak bersamaan, dan wajah para tetua keluarga Jin lainnya, termasuk Patriark, juga terkejut. Paman Su menatap Simu di depannya, terkejut. Sesuatu sepertinya terlintas di benaknya, dan dengan pikiran yang berkecamuk, ia memilih untuk tetap diam. "Haha,
Sepertinya kalian berdua masih mengingatku. Aku merasa terhormat. Sambil berbicara, Simu sudah berjalan ke sisi Patriark Jin dan Wang Tianhao. Simu, kapan kau kembali? Wang Tianhao menatapnya dengan gembira. Meskipun ia telah dikalahkan oleh Simu 2 kali, itu semua sudah berlalu. Kini ia telah menjadi prajurit Xiantian tingkat menengah, dan melihat Simu tampaknya telah mencapai tahap Xiantian juga, Wang Tianhao tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat mencoba lagi. Simu mengabaikannya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah sekelompok anggota keluarga Wang yang baru saja meminta sebuah kompetisi dan berkata, "Kalian semua boleh berkompetisi, tapi kenapa aku tidak? Kalian bisa mengundang lebih banyak orang sekaligus, untuk menghindari masalah. Namun, aku tidak mewakili keluarga Jin. Bibi Zhen adalah ibu tiriku, dan si Yuhuan adalah anggota keluarga Si. Sebagai kakak laki-lakinya, aku harus mendapatkan rasa hormatnya apapun yang terjadi. Simu, ayahmu sudah lama menikah dengan keluarga Jin, jadi bagaimana mungkin keluarga Si punya tempat?" Seorang anggota keluarga Jin, yang mengenal Simu, berteriak, "Benarkah, leluhur Jin?" tanya Simu dengan nada menghina. Wajah leluhur Jin sudah memucat seperti hati babi, tetapi ia tak berani mengatakan apapun kepada Simu. Insiden berdarah bertahun-tahun lalu masih segar dalam ingatannya. Sehina apapun, ia tak bisa bermain-main dengan nyawa dan hartanya. Ia hanya bisa menyaksikan dan terdiam. "Kalau begitu, aku punya syarat untuk kompetisi ini. Hari ini adalah hari pernikahan adikku. Tidak boleh ada pertumpahan darah, apapun yang terjadi. Aku yakin kakak Wang tidak keberatan, kan?" Simu tiba-tiba menoleh ke Wang Tianhao dan berkata. Wang Tianhao mengangguk pelan. Ia sudah sangat canggung, terjebak di antara kedua keluarga. Kata-kata Simu sepertinya sedikit melegakan. Bagaimana mungkin ia keberatan? Ia tidak sabar menunggu ini selesai, agar ia bisa menjemput si Yuhuan dan kembali ke aula pernikahan. Melihat ini, Simu melemparkan cair tinggi-tinggi sambil perlahan berjalan menuju para tamu penyambutan pengantin dari keluarga Wang. Bab 434, Tekanan di tempat. Mencari kematian. Beberapa anggota keluarga Wang, yang sudah mendidih amarahnya, bergegas keluar. Tanpa diduga, sebelum mereka sempat mendekat, mata Simu berkilat keemasan, dan aura yang tak tertandingi dan mencengangkan terpancar darinya, langsung menyapu seluruh ruangan bagai gelombang pasang. Anggota keluarga Wang yang sedari tadi berteriak tiba-tiba jatuh berlutut, rambut mereka berdiri tegak, tulang dan urat mereka mati rasa, butiran keringat mengucur dari dahi mereka. Untuk sesaat, mereka merasa jiwa mereka hampir hancur. Di antara anggota keluarga Wang itu, tingkat kultivasi tertinggi hanyalah tahap akhir dari alam yang diperoleh. Tekanan spiritual yang diberikan Simu saja membuat mereka gemetar seperti saringan. Mereka hanya ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka terasa seperti diremukkan batu besar, tak mampu bergerak. "Ini, tingkat bumi." Mulut Wang Tianhao ternganga, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang mampu menahan tekanan spiritual Simu, bahkan sedikit pun. Namun, bahkan dia sendiri tak sanggup menahannya, dan butiran keringat mengalir di dahinya. "Setingkat bumi." Mendengar kata-kata itu, pikiran seluruh kelompok menjadi kosong. Mulut Paman Su ternganga, benar-benar tercengang. Sebagai seorang pejuang,
mereka tahu betul apa arti pejuang setingkat bumi. Selain bunyi petasan yang sesekali terdengar, tak ada suara di depan gerbang keluarga jin. Keheningan yang mematikan menyelimuti. Tekanan spiritual yang luar biasa itu hanya berlangsung selama 2 atau 3 tarikan napas, namun semua orang yang hadir merasa seolah-olah udara di sekitar mereka padat. Mereka tak bisa bergerak, bahkan nyaris tak bernapas, selama yang terasa seperti bertahun-tahun. Beberapa murid yang lebih lemah dari kedua keluarga itu, tak mampu bertahan lebih lama lagi, memutar bola mata mereka dan jatuh terduduk dengan suara gedebuk, tak sadarkan diri. Kepala keluarga jin mati-matian menyalurkan energi sejatinya untuk melawan tekanan spiritual yang luar biasa itu, sambil menatap Simu dengan ekspresi ketakutan dan memohon. Jika Simu benar-benar berada di level bumi, satu pukulan saja pasti sudah membunuhnya. Melihat ini, Simu terkekeh beberapa kali sebelum perlahan menenangkan auranya. Para murid keluarga Jin dan Wang, tubuh mereka terbebas, terengah-engah. Tak seorang pun meragukan pernyataan Wang Tianhao sebelumnya bahwa Simu berada di level bumi, dan tak seorang pun berani menantangnya. Wang Tianhao menghela napas lega, tubuhnya terasa rileks. Namun, saat ia menatap Simu, rasa terkejut bercampur duka yang mendalam. Ia jelas seorang pejuang garis keturunan yang langka, telah mencapai ranah Xiantian di usia yang begitu muda, sebuah tanda kekaguman dari banyak orang. Namun, apalah arti Xiantian di hadapan Simu sekarang? Seorang pejuang level bumi tak hanya dapat mendominasi kerajaan Qi Agung, tetapi bahkan seluruh wilayah timur Dongsu. Konon, para tetua agung dari 3 kerajaan dan 7 sekte agung hanya berada di level ini. Memikirkan hal ini, Wang Tianhao merasakan gelombang ketidakberdayaan. Sepertinya kompetisi hari ini harus dibatalkan, kata Simu dengan tenang, mengamati kerumunan. Semua orang yang hadir berada dalam ketakutan dan kecemasan yang amat sangat, tak berani berkata sepatah kata pun. Tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan. Bibi Zen dan Yuhuan sama-sama anggota keluarga Siku. Yang satu ibu tiriku, yang satunya adikku. Jika ada yang berani tidak menghormati mereka di kemudian hari, aku akan menjadi orang pertama yang memaafkannya. Suara Simu kemudian kembali dingin. Meskipun suaranya tidak keras, setiap kata menusuk hati semua orang bagai es batu, membekukan mereka hingga ke tulang dan membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah beberapa lama, seorang pelayan memberanikan diri mengintip dari pintu dan membisikkan beberapa patah kata di telinga pengurus rumah yang tertegun. Pengurus rumah itu, seolah terbangun dari mimpi, berteriak lemah. Waktu yang baik telah tiba. Si Yuhuan dan Bibi Zen, yang berada di dalam, telah mengetahui kemunculan Simu dan apa yang telah terjadi, dan keduanya terkejut. Bibi Zen ketakutan. Ia tak pernah membayangkan putra suaminya dari mantan istrinya, yang tak begitu ia percayai, akan melesat begitu cepat, mencapai tingkat bumi, tingkat mengerikan yang dulu ditakuti keluarga Jin dan Wang. Dan kini, muncul di sini dengan begitu megahnya, ia tentu saja diliputi perasaan campur aduk. Si Yuhuan, yang terkejut dengan kenaikan Simu ke tingkat bumi, merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Ia tak menyangka bahwa di saat genting itu, Simu, saudara kandungnya, yang datang menyelamatkan mereka. Saat Mak Comblang perlahan menuntun si Yuhuan, yang mengenakan kerudung merah, keluar dari gerbang kediaman Jin, Bibi Zen mengikutinya.
Matanya sedikit berkaca-kaca saat ia mengangguk kepada Simu, yang berdiri di dekatnya, sebagai tanda terima kasih. Bibi Zen, ini hadiah pernikahanku untuk saudari Yuhuan. Aku datang begitu tergesa-gesa sehingga tak menyiapkan apapun. Ini hadiah kecil, terimalah. Simu melangkah maju, membungkuk, dan menyodorkan sebuah cincin sederhana berbentuk antik ke tangan Bibi Zen. Muer, kau, Bibi Zen tak bisa berkata-kata karena haru. Meskipun berada di Fengcheng, ia memiliki ketajaman yang luar biasa. Dari pola spiritual yang terukir di cincin itu, ia langsung mengenalinya sebagai cincin penyimpanan legendaris yang tak ternilai harganya. Namun, ia tidak menyadari bahwa beberapa artefak spiritual dan sejumlah besar batu spiritual tertumpuk di sudut cincin. Saudara Wang, adikku sekarang berada dalam perawatanmu. Jika kau memperlakukannya dengan kasar, aku tidak akan pernah memaafkannya. Simu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Wang Tianhao. Tanpa menunggu jawaban Wang Tianhao, Simu melirik tajam ke sekeliling ruangan, mengejutkan semua orang yang menonton. Bibi Zen, saudari Yuhuan, jaga diri. Aku akan kembali mengunjungi kalian jika ada kesempatan. Simu membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Zen dan si Yuhuan. Di tengah keheranan orang banyak, Simu memanggil kereta terbang bersayap hijau miliknya, berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menembus udara. Ia berniat tinggal untuk menikmati segelas anggur pernikahan, tetapi setelah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, ia khawatir tak seorang pun yang hadir akan bisa tenang. Kakak, jaga dirimu juga. Gumam si Yuhuan lirih, menggenggam cincin penyimpanan yang diberikan Bibi Zen di satu tangan, menatap cakrawala tempat Simu menghilang. Di sebuah desa nelayan di tepi laut, matahari terbenam di barat, cahaya senjanya menerangi desa dengan cahaya kemasan. Perahu-perahu nelayan kembali dari laut, hasil tangkapan mereka penuh setelah seharian bekerja keras. Anak-anak desa berbondong-bondong ke pantai, berkicau dan berseru, untuk melihat ikan langka apa yang ditangkap perahu-perahu itu. Tak lama kemudian, matahari telah sepenuhnya terbenam, lampu-lampu yang tersebar menyala, dan gumpalan asap mengepul dari atap setiap rumah. Seluruh perahu nelayan terasa damai dan tenang, bagaikan lukisan mimpi. Pada saat itu, seorang pemuda berjubah hijau dan bertopi kerucut muncul di pintu masuk desa. Ia adalah Simu. Kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun, suasananya tampak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi pikirannya yang awalnya resah perlahan-lahan menjadi tenang. Simu mulai berjalan tanpa suara menyusuri desa. Segala sesuatu di desa itu sebagian besar masih sama, dan kenangan masa lalu yang samar-samar masih terlihat. Ia tiba-tiba berhenti. Di sudut desa di depannya berdiri sebuah rumah kayu bobrok. Pintu dan jendelanya telah lapuk dan jatuh ke tanah, dan ruangan itu setengah runtuh. Ditumbuhi rumput liar, jelas tak seorang pun pernah mendekat. Raut wajah Simu yang rumit terpancar. Disinilah ia pernah tinggal, dan bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ia tampak tak berniat memperbaiki rumah. Ia hanya berdiri diam di sana sejenak, lalu menghilang tanpa jejak. Di sebuah bukit tak bernama, beberapa meter dari desa nelayan, bulan sabit muncul di langit, memancarkan cahaya bulan yang redup. Di atas bukit itu berdiri gundukan makam yang agak tinggi, dikelilingi rerumputan setinggi setengah manusia. Prasasti batu di depan makam agak kabur, tetapi kata, Si, dan, Wang, samar-samar terbaca.
Simo berdiri di depan makam dengan raut wajah penuh kenangan. Wajah ibunya sudah agak kabur di benaknya, tetapi kenangan masa lalu masih tersimpan di hatinya sedikit demi sedikit. Simo mencabuti rerumputan di makam satu persatu, merapikan makam dengan hati-hati, dan meletakkan dupa, lilin, anggur, serta sesajen di depan makam. Ibu, putramu kembali untuk menemuimu. Ia berlutut, bersujud kepada ibunya 9 kali, dan bergumam, Ibu, aku berjanji padamu bahwa aku akan menjadi prajurit terkuat di dunia. Meskipun aku belum menjadi prajurit terbaik di Blue Sea Star, aku telah mencapai beberapa kesuksesan dan akhirnya memenuhi harapanmu. Petik 2. Selama bertahun-tahun, aku juga bertemu dengan seorang gadis yang kusuka di luar. Sayang sekali aku tidak bisa membawanya ke sini untuk memberi penghormatan terakhirku, tetapi aku pasti akan membawanya untuk menemuimu di masa depan. Setelah tiba di makam ibunya dan bersujud di hadapannya, ia menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Begitu ia mulai, ia tak bisa berhenti. Selama bertahun-tahun, Simo melakukan hampir semua hal sendirian, hatinya terasa sakit hanya dengan sedikit orang, dan ia tak pernah berbagi perasaan ini dengan siapapun. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat untuk berbicara, dan ia terus berbicara. Ia tak berhenti sampai bulan berada di puncaknya. Menyadari bahwa ia telah berbicara sendiri begitu lama, Simo tak bisa menahan tawa. Namun setelah mencurahkan kata-katanya, sarafnya yang tegang mengendur, seolah beban berat telah terangkat dari hatinya, dan ia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Ia menatap cahaya bulan di langit, lalu duduk bersila di samping makam ibunya. Ia membentuk formasi terlarang di sekelilingnya, mengambil posisi menelan bulan, dan mulai berkultivasi. Sinar bulan turun, menyatu ke dalam tubuh Simo. Waktu berlalu, dan bayangan bulan purnama berwarna keperakan perlahan muncul di belakang kepala Simo. Malam berlalu dengan cepat, dan langit timur mulai memutih. Simo perlahan membuka matanya. Kekuatan sihirnya belum banyak meningkat selama semalaman berkultivasi, tetapi sekarang pikirannya berada dalam kedamaian dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kebingungan yang tersisa dalam kultivasinya telah teratasi. Kilatan cahaya merah tua memancar darinya, dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, seekor kera api merah tua mengembun di belakangnya. Seru Simo terkejut. Kinya mengalir jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia melirik tangan kirinya, dan dengan suara mendesing, tangan itu tiba-tiba berubah menjadi hitam, permukaannya ditutupi garis-garis merah, dan bola api putih memancar. Simo mengangkat sebelah alisnya. Kali ini, menyalurkan kekuatan seni mendalam 9 revolusi di tangan kirinya terasa sangat mudah, tanpa rasa tegang sebelumnya. Pada saat itu, api putih yang membakar tiba-tiba mengalir dari lengan kirinya dan memasuki tubuhnya. Simo terkejut, tetapi ia segera menyadari bahwa kekuatan api dari lengan kirinya tidak melukainya. Sebaliknya, api itu mengalir melalui meridiannya dengan kekuatan yang luar biasa lembut, menyatu sempurna dengan kimeridian api kera merah aslinya. Kilatan cahaya menyambar dari citra dharma kera api merah di belakang Simo, dan cahaya putih bersinar di dalam cahaya merah itu. Setelah beberapa tarikan napas, citra dharma itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan putih, tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raung, citra dharma itu memukul dadanya dengan kedua tangan dan meraung dengan ganas. Udara beriak bagai air,
menyebar ke segala arah dan menimbulkan gelombang udara yang dahsyat. Namun, gelombang itu terhalang oleh penghalang yang telah dipasang Simo di sekelilingnya. Ah, Keir, yang baru saja kembali, terperangkap dalam gelombang udara itu dan menjerit nyaring. Simo mengangkat alisnya, melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya merah memancar, menarik Keir keluar. Aku sangat takut. Apa yang baru saja terjadi? Hei, bagaimana bentuk bela dirimu bisa menjadi seperti ini? Teriak Keir, terkejut melihat perubahan wujud kera api. Bab 435, Formasi Eksekusi Abadi 7 Bintang. Simo tidak menjawab pertanyaan Keir. Ia malah melambaikan tangan untuk menyingkirkan pembatas di sekitar makam. Ia membungkuk hormat ke arah makam ibunya, lalu, terangkat oleh cahaya biru yang berkilauan, membubung tinggi ke dalam lautan, turun 100 mil sebelum akhirnya berhenti di atas sebuah pulau terpencil. Jadi begitu, api yang di tangan kirimu ternyata bisa digunakan seperti ini. Luar biasa, kata Keir, bertengger di bahu Simo. Sepanjang jalan, Simo menjelaskan situasinya. Tapi kita tidak akan pernah tahu kekuatan penuh wujud Dharma kita saat ini sampai kita mencobanya, kata Simo, menatap pulau terpencil di bawah. Pulau itu memiliki radius lebih dari 10 mil, seluruhnya tertutup medan berbatu, tandus, dan tanpa tumbuhan atau kehidupan apapun. Cahaya merah dan putih memancar dari tubuhnya, mengembun menjadi wujud kera api raksasa. Maju, Simo melambaikan tangannya. Wujud Dharma kera api itu melompat maju, menukik ke bawah menuju pulau terpencil di bawah. Api berkobar di tangannya, mengembun menjadi 2 pedang api raksasa. Dengan satu ayunan, sinar pedang api merah putih raksasa melesat dengan desiran. Gemuruh, sebuah jurang raksasa, puluhan kaki panjangnya dan beberapa kaki lebarnya, muncul di pulau terpencil itu. Di bawah sinar pedang merah putih itu, batu karang yang kokoh tampak serapuh tahu. Kera api Dharmadhatu menyerang pulau itu dengan panik, menebas dengan pedang api raksasa di kedua tangannya sambil menyemburkan api dari mulutnya. Serangan deras itu dengan cepat menelan pulau itu, mengirimkan gelombang-gelombang yang bergulung-gulung menghantam laut di sekitarnya. Suara gemuruh bergema, menyayat hati seperti petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit. Dalam hitungan detik, pulau yang cukup besar itu lenyap dari permukaan, tenggelam di bawah gulungan ombak. Wajah Simo berseri-seri karena kegembiraan saat menyaksikan ini. Kekuatan kera api Dharmadhatu, yang diresapi oleh kekuatan tangan kirinya, memang meningkat pesat. Api primordial murni, yang dilepaskannya, dipenuhi seberkas api putih, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Pulau di bawahnya, sesaat sebelumnya, telah hancur lebur oleh api primordial murni, ini, tenggelam ke dasar laut. Hebat, Simo tertawa terbahak-bahak. Keir juga tercengang, seolah terbebani oleh kekuatan yang dilepaskan oleh citra Dharma kera merah. Tawa Simo tiba-tiba berhenti, dan ia melambaikan tangannya untuk memanggil kembali citra Dharma. Setelah menariknya kembali ke dalam tubuhnya, wajahnya sedikit memucat. Meskipun kekuatan citra Dharma telah meningkat pesat, ia juga menghabiskan ki sejatinya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dengan tingkat ki sejatinya saat ini, ia tidak dapat menggunakannya dengan bebas. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu roh kelas menengah untuk memulihkannya. Setelah beberapa saat, ia melemparkan batu roh pucat di tangannya. Dengan pikiran, kilatan api mengembun di belakangnya,
membentuk sepasang sayap merah tua. Karena kekuatan api di tangan kirinya dapat digunakan bersama Citra Dharma, seharusnya juga digunakan untuk teknik sayap api. Lengan Simo kembali menghitam pekat, dan ia menyalurkan kekuatan api dari tangan kirinya, menyalurkannya ke sayap di belakangnya. Wus! Sayap di belakang Simo tiba-tiba membesar 10 kali lipat, diselingi untaian putih, seperti pembuluh darah, yang menutupi seluruh panjangnya. Ia terkejut, dan tanpa sadar menggoyangkan sayapnya. Sosoknya bergerak, dan sesaat kemudian, tak terlihat sedikit pun, lenyap dari laut. Lebih dari 100 kaki jauhnya, sesosok melintas, dan Simo tiba-tiba muncul. Ia melihat sekeliling, tampak tak mampu bereaksi, tetapi segera mengerti. Simo menarik napas dalam-dalam, menahan ekstasinya. Ia membentangkan sayap api raksasanya di belakangnya dan mengepakkannya lagi. Pemandangan di hadapannya kabur saat ia melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan, lebih dari 10 kali kecepatan sayap api sebelumnya. Setengah batang dupa kemudian, kilatan udara muncul di suatu tempat di atas laut, dan sosok Simo muncul. Tak mampu menahan kegembiraannya, ia tertawa terbahak-bahak. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan makhluk tingkat surgawi biasa pun akan tertinggal jauh. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang master tingkat surgawi, ia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan mereka, ia selalu bisa melarikan diri. Namun, sayap api raksasa ini, seperti Dharmakaya, menghabiskan banyak Zenki. Simo memperkirakan secara kasar bahwa dengan jumlah Zenki-nya saat ini, ia hanya bisa mempertahankan kecepatan ini selama 1/4 jam. Tapi itu sudah cukup. 1/4 jam akan memungkinkannya untuk menempuh jarak ribuan mil. Dengan persediaan batu roh bermutu tinggi, ia dapat memperpanjang waktu terbangnya lebih jauh lagi. Bahkan seorang ahli tingkat surgawi biasa pun akan kesulitan untuk mengejarnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, dan dengan lambaian tangannya, memanggil kereta terbang bersayap hijau. Ia melangkah naik dan terbang kembali ke arah asalnya. Setelah sebelumnya mengaktifkan sayap apinya beberapa kali, ia tidak memperhatikan cair. Ia mungkin telah meninggalkannya bermil-mil jauhnya. Ia harus kembali dan mencarinya. Sementara itu, di ujung timur dinasti Lusan. Di persimpangan dinasti Lusan dan tanah terlantar barbar, berdiri sebuah kota perbatasan kecil bernama Kota Donglin, salah satu kota paling timur dinasti Lusan. Kota Donglin kecil, dengan populasi kurang dari 100.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah warga kota perbatasan. Biasanya mereka bekerja keras, tetapi hari ini, tanpa terkecuali, mereka turun ke jalan, menatap langit. Sekelompok besar makhluk abadi yang menjulang tinggi muncul di langit. Pemimpin kelompok itu tak lain adalah Taois Giok Ungu dari Sekte Abadi Tongtian, yang baru saja kehilangan murid kesayangannya. Wajahnya tampak anggun, memancarkan aura halus. Jubah bagua birunya berkibar tertiup angin, namun wajahnya yang pucat memancarkan ekspresi serius. Di belakangnya berdiri 3 guru tingkat bumi, Taois Kingmu yang berwajah pucat dan berjanggut hitam, dan Taois Baisi yang berwajah bulat dan berjubah biru. Kingmu mencengkeram seekor anjing aneh bertelinga 6. Di belakang keempat master tingkat bumi ini, 3 kereta perang emas melayang, membawa puluhan prajurit tingkat Xiantian.
Semuanya mengenakan jubah bagua biru milik Sekte Abadi Tongtian, mereka tampak sangat heroik dan mengesankan. Di depan kelompok itu, seorang pria parubaya berambut dan berjanggut emas, mengenakan jubah emas, berdiri sendirian di udara, wajahnya yang tanpa ekspresi menatap para pendatang baru. Pencuri berambut emas itu, apa kau menerobos masuk ke area terlarang Sekte Abadi Tongtian kami dan membantai murid-murid elit kami? Tanya Taois Baisi dengan suara lantang, menggema di langit. Itu Sekte Abadi Tongtian. Bahkan sebelum pria pirang itu selesai, orang-orang biasa di bawah sudah gempar. Pemandangan para abadi Sekte Abadi Tongtian, yang jarang terlihat di masa lalu, kini dalam jumlah yang begitu besar, membuat mereka bersemangat. Siapa pria berjubah emas itu? Beraninya dia memprovokasi Sekte Abadi Tongtian. Dia benar-benar mencari mati. Sebagian besar orang bergumam dengan suara rendah. Pencuri berambut emas, kenapa kau menerobos masuk ke tempat terlarang kami dan membantai pengikut kami? Melihat pria pirang itu terdiam, Taois Baisi geram, maju selangkah dan bertanya. Mendengar kata-kata Taois Baisi, pria berjubah emas itu perlahan mengangkat kepalanya, melirik Taois Baisi, dan berkata dengan tenang. Perlukah kau memberi? Tahu semut-semut ini kenapa kau menghancurkan mereka sampai mati? Kau, Taois Baisi geram, apa kau membunuh muridku Yu Seng? Taois Ziyu menahan amarahnya dan maju selangkah untuk bertanya. Oh, pengecut dengan senjata ajaib itu. Orang yang meninggalkan rekan-rekan seperguruannya dan melarikan diri lebih dulu, dialah yang akan kubunuh pertama kali, kata pria berjubah emas itu. Kau punya nyali untuk membunuh anggota Sekte Abadi Tongtianku, tapi apa? Kau punya nyali untuk memberitahuku namamu. Tao Ziyu menggertakkan giginya. Kalian semut tidak pantas tahu namaku. Tapi jika kalian mati tanpa tahu siapa yang membunuhmu, itu sungguh tidak adil. Ketahuilah bahwa aku Aosu. Mata pria berjubah emas itu menyipit. Aosu. Semua orang di Sekte Abadi Tongtian tercengang, bukan karena ketenarannya, tetapi karena mereka belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Jantung Tao Ziyu berdebar kencang. Ia samar-samar teringat gurunya, Tao Wuchen, yang menyebut nama keluarga, Ao, seolah-olah berasal dari keluarga misterius dan kuno. Tepat ketika Tao Ziyu ragu-ragu, Tao Baisi di sampingnya tiba-tiba menarik lengan bajunya. Saudara Ziyu, formasi sudah lengkap. Tidak perlu menunda lagi, kata Taois Baisi. Baiklah, jawab Taois Ziyu, berbalik menatap dua orang di belakangnya tanpa berpikir panjang, lalu mengangguk. Masuk ke formasi, perintah Taois Ziyu. Taois Baisi segera bubar bersama dua ahli tingkat bumi lainnya, memimpin beberapa kereta perang emas. Bersamaan dengan itu, tiga Taois tingkat bumi berjubah biru muncul di belakang pria berjubah emas itu. Di belakang mereka juga muncul tiga kereta perang emas, membawa lebih dari 10 Taois Xiantian berjubah biru. Selain Taois Ziyu, 7 Taois tingkat bumi, ditemani oleh total 49 prajurit Xiantian, menyebar ke 7 arah, mengelilingi pria berjubah emas yang menyebut dirinya, Aosu. Saat ketujuh regu Taois itu berdiri teguh, ahli tingkat bumi yang memimpin membalikkan tangannya, memperlihatkan token batu berwarna merah darah di masing-masing telapak tangan mereka. Token itu buram, tetapi bersinar merah di tangan yang lain, tampak menakutkan dan memikat. Aktifkan, teriak 7 Taois tingkat bumi bersamaan. 7 token berwarna darah meletus dengan cahaya merah tua,
melesat lurus ke langit dan menyatu 3 meter di atas kepala Aozu. Boom! Tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar hebat. Warga sipil yang panik, tak lagi tertarik menyaksikan para dewa, langsung berhamburan ke segala arah. Namun, banyak rumah runtuh akibat getaran, meremukkan banyak orang hingga tewas di bawah reruntuhan tembok bata. Oh tidak, keluar dari kota, teriak seseorang, dan puluhan ribu orang mulai berebut menuju 4 gerbang kota, tak terhitung banyaknya orang terinjak-injak hingga tewas. Namun, mereka yang paling dekat dengan gerbang kota langsung terkejut saat mendapati gerbang itu telah sepenuhnya disegel oleh pedang raksasa, selebar 3 kaki dan sempit. Faktanya, 7 pedang raksasa serupa telah muncul dari tanah di seluruh kota Donglin, masing-masing dengan gagangnya menancap di tanah, ujungnya mengarah ke langit. Pedang raksasa selebar 3 meter itu tampaknya terbuat dari bahan yang sama dengan token berwarna darah, dan keduanya kini bersinar merah tua. Formasi pembantaian abadi 7 bintang, segel langit. Teriak Tao Ziyu. Tirai cahaya merah tiba-tiba muncul dari pedang raksasa berwarna darah di bawah, mengembang dan memanjang ke kedua arah. Tirai cahaya dari 7 pedang raksasa itu mengembang satu demi satu, lalu menyatu. 7 tirai cahaya menghubungkan 7 pedang raksasa itu, saling terhubung ujung ke ujung seperti layar 7 lapis, mengelilingi seluruh kota Donglin. Pada saat yang sama, cahaya merah yang terpancar dari token berwarna darah di tangan 7 pembangkit tenaga listrik tingkat bumi menyerupai banyak bintang, membentuk tirai cahaya seperti puncak pagot. Cahaya itu turun dari atas, menyatu mulus dengan tirai cahaya yang dibentuk oleh pedang-pedang raksasa itu. Suara seperti dentuman lonceng emas bergema. Formasi pembantaian abadi 7 bintang yang menyelimuti kubah akhirnya terbentuk, menyegel kota Donglin dari tanah hingga langit. Akan tetapi, sejak para anggota Sekte Abadi Tongtian menyusun formasi mereka hingga selesai, Aozu tetap bersikap acuh tak acuh, tampaknya tidak menunjukkan niat untuk campur tangan, seolah-olah formasi itu tidak ditujukan kepadanya, melainkan kepada orang lain.